Saudara-saudara, apa kabar para pemirsa, para sahabat, para subscriber di Ganemayu Channel? Salam satu rumpun, salam seduluran tanpa batas. Para sahabat, para pecinta bambu unik, para pecinta pusaka alam, kawan-kawan semua yang ada di seluruh Nusantara, yang baru hadir atau sudah menjadi subscriber di Ganemayu Channel, semoga kita semua di bawah perlindungan Yang Maha Kuasa sehat selalu. Salam dari kami dari Bali, khususnya buat sahabat-sahabat yang ada di seluruh Nusantara, para pecinta benda-benda pusaka alam, bambu unik, kayu bertuah, batu akik dan lain sebagainya. Oke, kali ini saya kembali di Ganemayu Channel berbagi bambu unik pusaka alam, bikinan alam. Jadi kali ini saya tidak melakukan pembolangan jauh, namun ini ada bentukan dari bambu kuning yang tumbuhnya abnormal, artinya tidak normal. Bentuknya merupakan bentuk unik koleksi dan pusaka alam. Ya, pembolangan di sekitar dekat dengan rumah saya temukan kemarin. Ya, baru kemarin saya ketemukan ini ada bentukan unik. Bentukan unik bambu lutut sabdo, kemudian anehnya itu bambu lutut sabdo itu ada garis ya, sambung roso juga sambung rogo. Kalau lihat dari sebelah sini ini tak berruas ya, dilihat dari sebelah sini, ini berarti ini dari sini, ini adalah dalamnya ini ruas, diprediksi ini ruas ke sini, sehingga tumbuh tunas di sini, nyambung ke sini. Ya, jadi itu bisa dikategorikan sambung rugo ya, sambung rugo di dalam ini sambung rugo ke sini, karena di sini tak berruas. Kemudian ini bentukan daripada sabdo lutut. Dari garis ini kita lihat, karena di dalam kita tidak bisa lihat langsung ada ruas, ini bisa juga disebut sambung rusuh ya, kalau nggak salah. Para master, para sedulur seluruh Nusantara, para pecinta bambu unik, salam juga para sahabat di UN2B, Unik Balinis Bambu ya, Persatuan Bambu Sibolang Nusantara. Pokoknya semua kawan-kawan, para pemirsa juga yang baru hadir di seluruh Nusantara, semoga video ini bisa sebagai edukasi, sebagai bahan mengenal bahwa pusaka alam, bambu unik bertuah yang tumbuhnya tidak normal bisa dijadikan koleksi, juga sebagai sarana atau mediator-mediator tertentu buat yang percaya ke arah sana. Jadi bambu kuning, termasuk ini bambu buluh kuning yang sangat langka ditemukan keunikannya. Biasanya ini dipakai sebagai seruling dan lubangnya sangat besar ya, bambunya kecil. Juga dipercaya kalau ditanam di depan pekarangan rumah dengan pot atau apa, bisa dipercaya untuk bertuah, untuk menetralisir energi negatif. Jadi ini kebetulan saya tanam dulu kecil di luar pekarangan, sehingga saya nggak pakai pot ya. Kalau di dalam pekarangan saya masih harus pakai pot. Ini ada pertumbuhan sabdo lutut, mungkin bisa diperbesar sabdo lutut ya. Itu ini dari sini ya, itu kita biasanya sebut itu yang baru hadir ini sabdo lutut karena menyerupai lutut.
Kalau dilihat dari garis ini ke sini naik, itu biasanya kita sebut sambung rusuk ya kalau nggak salah. Mungkin komentar para sahabat yang lebih tahu bisa ditulis di kolom komentar. Namun ketika kita lihat, kita putar kamera, ketika kita lihat dari sudut sini, ini nggak ada ruas ya, biasanya ini nyambung dari sini ruas ya, berarti kita bisa prediksi ini ruas, artinya di dalam ini ada sekat ruas ya. Jadi ini bambunya membelah, bambunya ini membelah ya, dari sini ini sekat turun dari sini, ini tuh mas ini ke sini baru ke sini, jadi ini kosong. Kalau kemungkinan ini bisa buntet, jadi itu yang membuat bisa disebut pakem sambung rugu, karena rugunya di dalam ini nyambung. Kemudian kalau misal ini berlubang kecil, kemudian kulit dari tiang ini, bambu ini maaf, ke sana, artinya seperti bambu dua yang dempet atau dampit, ini kemungkinan bisa menjadi bambu pemengkang jagat. Kemudian dilihat di sini ke sana, semua itu sambung rugu atau sambung rusuk ya. Jadi saudara-saudara, para sahabat sedulur seluruh Nusantara, atau para sahabat, para teman-teman, kawan-kawan yang baru hadir di Tandem Ayu Channel, yang baru mengenal mungkin tentang pusaka alam, terutama bambu unik dengan pakem-pakem tertentu dan dengan filosofi dan tuah tertentu. Jadi kali ini saya berusaha memperkenalkan kalau ini lebih dominan. Biasanya kawan-kawan para pecinta bambu unik menyebutnya bambu sabdo lutut ya, bambu sabdo lutut gitu ya. Dari filosofi dan tuanya sabdo lutut berarti sabda ya, sabdo mungkin bisa dicari dari kata sabdo palon, hyang sabdo palon, sabda dari hyang semar. Jadi ya mungkin bisa diimajinasikan kalau bentuk bambu seperti ini seperti bentuk tokoh pewayangan dari sabdo palon hyang semar ya, kalau di Bali namanya tualen. Maka dari itu teman-teman, perkumpulan dari pecinta bambu unik se-Nusantara, mereka memberikan nama itu pakem sabdo lutut, samurugu, samurusu. Kemudian kalau berlubang di sana pemengkang jagat. Jadi filosofi dan tuahnya, jadi tentu untuk pengayom ya, untuk pedoman sebagai filosofi hidup, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini, lika-liku kehidupan, suka dan duka itu pasti selalu ada, mesti dilalui berapapun berat jalan hidup. Seperti bambu ini yang tumbuh dari dasar tanah, sudah tumbuhnya berat ya, membengkok dia, namun dengan penuh perjuangan akhirnya dengan sabda Tuhan Yang Maha Esa ya, begitu ya kalau filosofinya, kalau diterjemahkan, maka bisa dilalui sehingga bambu ini bisa kembali tumbuh normal sampai ke atas seperti itu ya, begitu kira-kira. Jadi tuah dan filosofinya apakah ada, kalau dikategorikan dari sudut pandang spiritual yang memakai mediator bambu unik ya, jelas ada. Dari energi-energi yang terbentuk di dalam, apalagi bambu kuning, di dalam ruas sini begitu banyak energi ya, saya rasakan ada kodam-kodam tertentu ya, karena bambu identik dengan makhluk astral biasanya yang menunggu di bambu itu. Artinya biasanya bentukan itu selain dibikin oleh alam, juga dibikin oleh sekelompok makhluk astral yang dipakai mainan atau lain sebagainya ya. Jadi saya rasakan ini energinya luar biasa, juga ada panas ya. Jadi bisa digunakan fungsinya untuk menetralisir, penjaga rumah, sebagai perisai diri, sebagai sabdo itu sabda penenang ya. Jadi
sebagai filosofi menguatkan diri dari segala cobaan, ya, agar kita selalu tetap pada tujuan. Pada akhirnya kita kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa, walau apapun beratnya perjalanan hidup kita. Jadi kalau digunakan untuk segala hal spiritual, itu bisa digunakan untuk mediator, penenang diri, penjaga karang, menetralisir energi negatif, pengasihan dan kerejekian dan lain sebagainya. Itu dari sudut pandang saya, ya. Oke, mudah-mudahan ini sekilas dari ulasan bambu kiranya bisa bermanfaat buat semuanya yang baru hadir. Dan salam seduluran tanpa batas, salam satu rumpun, salam satu hobi, salam satu jiwa. Sahabat-sahabatku seluruh Nusantara, para bolangkar si bolang, para bolangkar unik, balinis bambu juga semua tak terhingga. Jika ada salah kata dalam pengucapan mohon maaf, dan jika ada kurang jelas ataukah salah dalam pembabaran dari pakem bambu, mungkin para pakar-pakar bambu, para pengaji deling untuk bambu, sahabat-sahabat seluruh Nusantara bisa aku tulis di kolom komentar. Mari kita berbagi, saling mengisi dalam satu rumpun, dalam satu keluarga di negeri ini, para pecinta bambu juga yang baru hadir. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih, dan jangan lupa yang baru hadir, mohon dukungannya untuk di like, share, komentar, juga subscribe. Nyalakan tombol notifikasinya sehingga tak ketinggalan di video-video berikutnya. Saya akan terus membagikan berbagai video-video di dunia pusaka alam, bambu unik bertuah, kayu bertuah, batu akik, sebagai bahan edukasi, sebagai bahan studi banding dan berbagi kepada semua, sehingga kita lebih mengenal bahwa animisme dan dinamisme sudah ada semenjak dahulu, merupakan warisan leluhur Nusantara, kepercayaan warisan leluhur Nusantara yang perlu kita jaga dan kita lestarikan. Oke, terima kasih. Salam Rahayu Nusantara, sahabat-sahabat seluruh Nusantara.